waktunya untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar kita pada hari ini. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung kepada pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan komunitas belajar kita pada hari ini, yaitu tentang penerapan budaya positif pada lingkungan belajar. Nah, sebelumnya karena di sini kita banyak kekurangan ya, sarana prasarana kita tidak adanya listrik yang tidak memadai, kemudian internet juga tidak ada. Jadi materi sudah saya kirimkan melalui grup WA dan sudah di-download pada aplikasi HP dan laptop atau Chromebook yang Bapak Ibu miliki. Nah, itulah materinya akan saya presentasikan melalui Chromebook, HP ataupun laptop masing-masing. Sudah ada semua Bapak Ibu? Sudah. Nah, jadi di sana pada slide pertama judulnya adalah diseminasi penerapan budaya positif pada lingkungan belajar. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu? Ini apa nih di sekolah kita? Atau dalam kehidupan sehari-hari kita itu budaya positif itu apa? Kesalaman. Nah, ya, hal-hal yang positif, misalnya satunya salaman. Ada lagi? Buang sampah pada tempatnya, ya itu kita sudah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada Bapak Ibu buka slide kedua. Ya. Ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada motonya yaitu Ingarsosun Hikmatiana Mudasa Uturi Handayani. Artinya itu apa itu Bapak? Di depan kita seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh kepada yang baik. Ya, pada anak didik kita. Kemudian di tengah atau di antara murid, guru harus bisa menciptakan inisiatif dan semangat. Dan yang Utri Handayani di belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan atau tuntunan. Kalau besok itu ngomong, apalagi untuk anak kelas 1, 2, dan 3. Lanjut. Nah, dalam filosofi KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, ini dalam filosofi KHD. Nah, yang pertama ada pendidikan itu menuntun. Jadi yang kodrat zaman, kemudian budi pekerti. Nah, dalam nilai-nilai seorang guru, kita sebagai guru ada nilai-nilai yang harus bisa kita terapkan pada diri kita, yang kita bisa bagikan kepada murid kita. Yang pertama itu berpihak pada murid. Jadi kita itu sebagai guru berpihak pada murid. Apa-apa kebutuhan murid, kita sebagai guru yang memenuhinya. Kemudian reflektif, mandiri. Nah, dalam mandiri ini diri kita sebagai guru itu seperti mengikuti pelatihan. Janganlah kita sampai disuruh-suruh sama kepala sekolah. Cari sendiri kalau perlu. Nah, ada apa kegiatan apapun itu ikuti tanpa harus disuruh-suruh dulu. Nah, ini dalam kegiatan reflektif dan mandiri ini. Jadi jangan nunggu bapak kepala sekolah, bapak, ibu ikutilah pelatihan ini. Nah, tapi harus kita dari dalam diri kita sendiri itu kita tanamkan bahwa kita itu ingin berkembang, ingin memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Nah, tentunya ilmu-ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita sendiri itu harus kita gali dan kita cari di mana mencarinya. Yang tidak harus kita disuruh-suruh orang terus. Jadi kita mencari secara mandiri. Banyak kegiatan secara mandiri bisa bisa dari kegiatan daring. Syukur-syukur kalau dipanggil luring. Nah, dan sekarang ini kan udah jarang nih yang luring, udah kebanyakan daring. Daring itu dalam kegiatan pembatik. Kemudian ada Wardah Inspiring Teacher. Nah, itu semuanya itu hal-hal kegiatan yang dapat kita buat untuk anak murid kita. Terus apalagi pembatik. Nah, di sini mungkin ada bapak ibunya yang ikut. Jadi seperti Bang Mutia, jadi kita tuh bukan tidak tahu tuh, jangan terus mengandalkan informasi dari orang lain, tapi kita mencari. Nah, inilah sifat nilai-nilai seorang guru. Kolaboratif. Seperti saat ini kita sudah melakukan kegiatan kolaboratif, baik itu mungkin dengan muridnya, dengan gurunya di sekolah. Salah satunya Kombel
sekolah atau kemajuan dalam pendidikan kita di dalam kelas. Ada inovasi-inovasi baru apa yang bisa meningkatkan, misalnya seperti literasi numerasi, nah, supaya anak didik kita itu mampu atau dia tanpa kita suruh dia sudah tahu bisa mencari sendiri. Nah, apa inovasi-inovasi kita yang bisa kita tunjukkan kepada mereka supaya mereka itu ada keinginan sendiri untuk bisa meningkatkan literasi dan numerasi tadi. Berikutnya, nah ini budaya positif. Nah, di sini di slide ke 8, Bapak Ibu sudah sampai? Ke 7? Ya. Nah, ada di sini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan-pernyataan itu? Setuju, sangat setuju. Ya, setuju ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dan memberi penghargaan. Berikutnya, nah inilah ada 6 topik yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Nah, sekarang disiplin nilai-nilai kebajikan universal. Pada slide ke-10, Bapak Ibu, boleh buka? Sudah? Jadi sudah? Nah, di sana ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat berapa elemen, Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6 elemen. Nah, inilah yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebenekaan global. Kelima, bergotong royong. Keenam, kreatif. Nah, inilah yang akan kita bentuk dalam nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan di sekolah kita, terutama pada anak murid kita. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal pada slide ke-11. Nah, di sini ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini ada 9 pilar karakter yang akan dilihat. Pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukannya seperti ini. Terus kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, dan toleransi. Nah, ada 7 nilai juga yang di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, kemudian keadilan. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Kita punya tangan ya Bapak Ibu, ada seperti ini. Nah, di sini coba kita ada A dan B. Nah, misalnya saya dan Bapak Ibu dan teman kita. Nah, sobeklah secari kertas kecil. Nah, ini paradigma. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah